Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri dan di Tama dan teman Saya Arif Rais. Saya Hanifah Tiawani Subis. Kami akan menjelaskan tentang benchmarking dan aneka. Jadi sebelum itu kami akan menjelaskan tentang aneka terlebih dahulu. Aneka itu yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Definisi akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lanjut, Selanjutnya ada nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok-kelompok dalam masyarakat, maupun suatu bangsa. Selanjutnya, Etika publik. Etika publik itu merupakan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Contohnya seperti menerapkan 5S, sapa, senyum, salam, dan sopan santun. Lalu selanjutnya ada komitmen mutu, yang mana komitmen mutu ini terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. selanjutnya ada anti korupsi. Anti korupsi itu adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, aku bingung nih. Jadi poin-poin penting dari nilai aneka itu, untuk akuntabilitas itu bertanggung jawab, nasionalisme mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, untuk etika publik itu menjunjung tinggi standar etika, komitmen mutu inovatif, dan anti korupsi menolak segala perbuatan jelek atau selalu jujur. Selanjutnya kami akan membandingkan instansi yang kami pilih, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, dengan instansi yang kami pilih sebagai benchmark, yaitu Gojek. Ada beberapa alasan kenapa Direktorat Jenderal Pajak ada beberapa hal yang harus ditingkatkan. Yang pertama, sarana dan prasarana. Yang kedua, integrasi sistem. Seperti yang kita ketahui, sarana prasarana di Direktorat Jenderal Pajak mungkin bisa dilihat dari kantor masing-masing. Di KPP tersendiri mungkin masih ada banyaknya sarana dan prasarana yang dibilang cukup kurang memadai atau mumpuni. Mungkin adanya beberapa fasilitas yang perlu ditingkatkan ataupun ditambahkan. Lalu untuk yang terintegrasi, untuk aplikasi yang terintegrasi, mungkin DJP sedang mengusahakan untuk membuat itu, seperti adanya M-Billing, M-Pajak, yang dimana hanya digunakan untuk pembayaran, hanya digunakan untuk pembuatan billing. Mungkin bisa ditingkatkan seperti Gojek yang mempunyai aplikasi yang memuat banyak fitur. Jadi untuk sarana dan prasarana juga integrasi sistem ini menjadi kendala bagi para pegawai Direktorat Jenderal Pajak, juga kendala bagi para stakeholder seperti wajib pajak. Sarana prasarana masih banyak kantor-kantor pelayanan pajak yang kurang memberikan sarana yang layak untuk wajib pajak, seperti ruang lokasi ataupun ruang tunggu yang baik. Untuk pegawainya sendiri, masih banyak juga kantor-kantor pelayanan pajak yang kurang memberikan ruang untuk para pegawainya melakukan refreshing atau istirahat. Untuk integrasi sistem sendiri, ini juga berlaku bagi para pegawai dan juga para wajib pajak, karena di Direktorat Jenderal Pajak sendiri itu hampir setiap pekerjaan ada aplikasinya masing-masing. Untuk wajib pajak juga ada beberapa aplikasi yang perlu mereka install, jadi tidak terintegrasi ke dalam satu aplikasi. Nah, selanjutnya solusi atau inovasi yang bisa kami sampaikan dari permasalahan tadi.
Yang pertama, tas sarana dan prasarana. Mungkin untuk di setiap kantor pajak perlu ditambah atau ditingkatkan sesuai kapasitas masing-masing. Karena seperti mesin antrian, ruang tunggu, ruang laktasi, itu kan penting, namun belum ada di beberapa kantor pajak, sehingga sarana dan prasarana tersebut mungkin perlu ditingkatkan. Selanjutnya untuk perbaikan sistem, seperti yang teman saya tadi bilang, mungkin sistem aplikasi-aplikasi DJP yang udah banyak nih ada, tapi belum terintegrasi dalam satu aplikasi seperti Gojek. Mungkin aplikasi Gojek bisa dijadikan benchmark, jadi kalau mau buat billing, mau daftar NPWP, mau lapor, itu bisa dari satu aplikasi aja, nggak ke beda-beda website atau aplikasi. Lalu untuk hambatan yang mungkin terjadi sendiri itu dari segi peningkatan ataupun penambahan sarana dan prasarana, mungkin dari masalah anggaran. Anggaran itu mungkin biasanya anggaran terbatas, karena dari setiap kantor itu anggarannya nggak mungkin cuma dialihkan untuk sarana prasarana saja, mungkin ada juga untuk dialihkan kepada kebutuhan-kebutuhan lain yang ada di kantor. Lalu dari segi perbaikan sistem itu mungkin hambatannya pada sumber daya manusianya. Mungkin dari sumber daya manusia yang ada di Direktorat Jenderal Pajak di instansi ini, mungkin sumber daya manusianya itu yang mengetahui tentang masalah IT itu masih belum terlalu ahli gitu ya, kayak masih belum terlalu hebat. Mungkin dari segi sumber daya manusianya bisa ditingkatkan dengan melakukan diklat ataupun pembelajaran jarak jauh lainnya. Secara keseluruhan, Direktorat Jenderal Pajak sudah merupakan instansi pemerintah yang cukup baik, tapi mungkin tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang bisa memperbaiki lagi Direktorat Jenderal Pajak ke depannya. Iya, mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.